Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbila Said Safitri dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membuat video tentang etika terhadap teman sejawat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Etika dan Profesi Pendidikan. Dosen pengampu DR Rohimi Jamjam MPD. Di sini teman-teman tahu tidak apa itu etika? Apa itu teman sejawat? Ada yang tahu gak? Di sini saya akan menjelaskan etika itu apa. Etika menurut KBBI adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Sedangkan menurut Plato, etika bersifat intelektual dan rasional, serta bertujuan untuk mencapai kebahagiaan hidup melalui pemahaman dan tindakan yang baik. Dengan demikian, etika merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia yang membantu membentuk karakter, membimbing perilaku, dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik. Apa itu teman sejawat? Sebelum saya menjawab, kita semua pasti pernah atau sedang berada dalam suatu lingkungan, entah itu di kampus, di kantor, di organisasi, atau bahkan di komunitas yang menuntut kita berinteraksi dengan orang lain secara intens. Nah, orang-orang yang berada dalam satu kelompok kerja atau satu komunitas inilah yang disebut sebagai teman sejawat. Jadi, teman sejawat itu mereka adalah rekan kerja, rekan organisasi, atau teman belajar yang berada dalam posisi sejajar dengan kita. Dalam hubungan seperti ini, etika menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena tanpa etika, relasi tersebut bisa jadi sumber konflik, kecanggungan, atau bahkan pemecahan. Etika sejawat bisa kita pahami sebagai nilai dan norma yang mengatur bagaimana seharusnya kita bersikap dan bertindak terhadap teman yang berada di lingkungan yang sama. Bukan cuma soal sopan santun, tapi lebih luas lagi. Bagaimana kita menjaga kepercayaan, menghormati penjabat, berbagi tanggung jawab, dan menghindari perilaku yang merugikan. Robis dan juga menyebutkan bahwa kepercayaan antar personal hanya bisa dibangun di atas landasan etika yang kuat, terutama dalam dunia kerja. Di sini ada 3 kasus. Kasus pertama ada di tempat kerja, kasus kedua ada di kampus, kasus ketiga ada di organisasi. Di sini kalian pernah ngelihat orang yang dari luar itu dari teknisnya itu hebat, cerdas. Justru kadang mereka gagal dalam bekerja sama karena mereka tidak mampu menjaga etika terhadap teman sejawat. Di sini saya akan menjelaskan ada 3 kasus. Pertama kasus di tempat kerja, yang kedua kasus di kampus, yang ketiga kasus di organisasi. Kasus pertama itu di tempat kerja. Kita sering dengar orang bermasalah karena menyebarkan gosip, tidak jujur dalam kerja timnya, atau saling menyalahkan saat ada kegagalan. Yang kedua itu di kampus. Sering juga terjadi kelompok belajar yang kacau hanya karena satu atau dua orang tidak menghargai usaha temannya. Yang ketiga, kasus dalam organisasi. Banyak pengurus mundur atau fasib karena merasa tidak dihargai atau disalahpahami. Semua itu adalah contoh betapa pentingnya menjaga etika dalam relasi sejawat. Jadi etika itu penting dalam teman sejawat, entah di tempat kerja, entah di
organisasi, entah di kampus, etika itu sangat penting ya teman-teman. Diingat lagi, etika itu sangat penting banget. Ngomong-ngomong tentang penting, kalian pernah bertanya gak mengapa menjaga etika terhadap teman sejawat itu penting? Nah, setidakkah ada beberapa alasan utama karena etika membangun kepercayaan. Tanpa kepercayaan, tidak akan ada kerjasama yang efektif. Gitu. Lalu, apa saja prinsip dasar yang perlu kita pegang dan membangun hubungan etis dengan teman sejawat? Nah, yang pertama itu saling menghormati. Ini dasar dari semuanya. Kalau kita tidak menghargai perbedaan pendapat, cara kerja, atau latar belakang orang lain, hubungan kerja akan cepat rusak. Jadi kita apa jadi saling menghormati itu sangat penting. Yang kedua itu jujur dan terbuka. Kejujuran dalam menyampaikan informasi dan terbuka terhadap kritik sangat penting dalam membangun komunikasi yang sehat. Viral DKK menegaskan bahwa kejujuran adalah bagian tak terpisahkan dalam etika profesional. Prinsip yang ketiga adalah tanggung jawab. Setiap orang punya peran dan tugas baik di kelas, di kantor, maupun di organisasi. Ketika satu orang lalai, dampaknya bisa ke seluruh tim. Lunhas menyebutkan bahwa tanggung jawab kolektif dalam tim hanya mungkin terjaga jika ada komitmen etis di antara anggotanya. Prinsip yang keempat, keadilan dan kesetaraan. Tidak boleh ada perlakuan yang pilih kasih atau diskriminatif. Setiap orang punya hak yang sama untuk dihargai. Goleman menyebutkan empati sebagai inti dari kecerdasan emosional yang sangat menentukan dalam relasi sosial. Dengan empati, kita bisa memahami kondisi orang lain tanpa harus menghakimi atau menyeberang. Nah, setelah tahu prinsip ya, bagaimana cara kita menumbuhkan dan menjaga etika sejawat? Yang pertama adalah membangun komunikasi yang terbuka dan jujur. Misalnya, jika kita merasa ada kesalahpahaman, kita tidak langsung marah atau menjauh, tapi menyelesaikannya dengan diskusi yang sehat. Yang kedua, biasakan memberikan apresiasi terhadap kontribusi orang lain sekecil apapun. Seringkali orang berhenti aktif di organisasi atau kelompok kerja karena mereka merasa usahanya tidak dihargai. Yang ketiga, jadilah teladan. Kita tidak perlu menunggu dari ketua tim atau koordinator untuk bersikap etis. Justru dengan menjaga pribadi yang etis, kita sedang menularkan budaya etika ke lingkungan sekitar. Nurhos menjelaskan bahwa kepemimpinan etis dimulai dari tindakan sehari-hari yang sederhana namun konsisten. Di sini saya akan menyimpulkan bahwa etika terhadap teman sejawat adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan sosial kita. Etika membantu kita menjalin hubungan yang saling menghargai, menciptakan suasana yang kondusif dan memperkuat kerjasama tim, baik kita sebagai mahasiswa, pekerja, atau anggota organisasi. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga etika dalam berinteraksi, karena hubungan yang sehat dimulai dari sikap yang etis. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang menjunjung tinggi etika dalam setiap interaksi kita. Billahi bisabilil haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you.